salam sehat kawan Diska. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik kawan, pada kesempatan yang cukup panas hari ini ya, benar-benar udara di luar cukup panas sekali. Kemudian saat ini juga masih berada pada kondisi udara atau cuaca yang sangat ekstrim. Mudah-mudahan tidak mengganggu acara kita pada siang hari ini. Baik kawan Diska, pada kesempatan siang hari ini telah hadir di studio kawan Diska. Beliau adalah subkoordinator upaya kesehatan berbasis bersumber daya masyarakat, yaitu Ibu Yuni Ernawati SKM. Selamat datang kembali. Selamat datang Bu Retno Endurianti. Gimana Ibu? Sehat? Harus selalu sehat. Harus Alhamdulillah. selalu sehat. Alhamdulillah. Meskipun cuaca panas. Ya. Tetap harus semangat dan selalu sehat. Harus. Baik. Baik kawan Diska, pada kesempatan kali ini kita akan mengambil sebuah tema, apakah posyandu itu masih perlu? Gitu ya. Masih perlu nggak posyandu ini ada? Nah, jadi hari ini kita akan membincangkan terkait dengan keberadaan posyandu. Nah Bu Yuni, kalau kita mengambil tema apakah posyandu itu masih perlu atau perlu tidak? Nggak ya? Gitu. Jadi kita berawal dari kenapa sih harus ada posyandu kemarin? Seperti apa Bu Yuni? Betul. Kita menilik sejarah nih ya. Pelajaran sejarah ini. Pelajaran sejarah. Iya, mungkin terima kasih waktunya Bu Retno. Jadi hari ini kita akan sharing tentang sedikit tentang posyandu. Jadi sejarah posyandu, apakah hari ini masih diperlukan seperti itu. Karena besok ini tanggal 29 April diperingati sebagai Hari Posyandu. Iya, siap. Hari Posyandu di tahun 2023 nih ya Bu Yun ya. Iya. Kalau kita melihat kayaknya udah yang cukup panjang ya, 39 tahun. Iya. Jadi dari melihat sejarah awalnya dulu, ini kan memperingati Hari Posyandu besok. Betul, ya, tanggal 29 April yang diperingati setiap tanggal 29 April. Siapa tahu tahun depan ada lomba cerdas cermat kader posyandu. Catet nih. Siapa tahu. Kita soalnya siap-siap keluar ya. Siap-siap nih. Jadi dulu awalnya pemerintah itu ingin mewujudkan masyarakat, mempercepat masyarakat sehat seperti itu. Kesehatan ini kan termasuk bagian dari kesejahteraan umum yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu. Nah, pada tahun 1975 ini kayaknya saya belum lahir nih. Oh belum ya? Belum. Masih muda banget. 75 loh, kita sudah loh. Tahun 75 saya belum lahir ya. Saya masih unyu-unyu. Ya, tahun 75 itu Departemen Kesehatan itu mengeluarkan kebijakan pembangunan kesehatan masyarakat desa atau disingkat dengan PKMD. Iya. Jadi apa itu PKMD? Pembangunan kesehatan masyarakat desa, di mana strategi pembangunan kesehatan yang menerapkan prinsip kegotong royongan. Di masyarakat dan desa. Swadaya masyarakat seperti itu. Nah, melalui apa? Jadi di situ masyarakat bisa mengenali diri sendiri, masalah kesehatannya. Jadi melalui pengenalan dan penyelesaian masalah kesehatan dengan petugas kesehatan membersamai secara lintas program dan lintas sektor. Seperti kerjasama itu. Gitu ya. Kerjasama. Jadi harapannya masyarakat lebih mandiri. Nah, dengan PKMD ini pertama kali diperkenalkan di Kabupaten Banjarnegara. Waktu itu Jawa Tengah. Di sana ya, pertama kali kayak model pencanangannya gitu kan? Belum. Masih belum. Ini masih PKMD. PKMD-nya di perkenalan pertama kali. Di Banjarnegara. Di situ penerapannya itu banyak kegiatan. Ada kegiatan PKMD untuk perbaikan gizi balita. Itu namanya Karang Balita. Ini kalau kita membaca buku-buku pedoman tentang posyandu, di situ kita bisa melihat referensi-referensi, membaca
kita ketahui seperti itu. Jadi ada PKMD untuk perbaikan gizi, namanya Karang Balita. Kemudian ada pos penanggulangan diare. Ada lagi, ya. iya, jadi ada pos kesehatan desa untuk yang mengobati Poskesdes. Dulu belum Poskesdes. Masih belum juga. Masih pos kesehatan desa. Pos kesehatan ya, desa. pos kesehatan desa. Jadi untuk pengobatan masyarakat di pedesaan seperti itu. Kemudian ada pos KB untuk layanan KB, KB-nya. pos imunisasi. Jadi banyak pos Iya. begitu. Berdiri sendiri-sendiri, jadi Iya. masih terpisah-pisah seperti Kegiatannya PKMD itu banyak pos-pos yang ada kegiatan di masyarakat, sehingga ternyata dalam perkembangannya itu menguntungkan masyarakat. Ya, menguntungkan masyarakat. Kenapa? Karena ternyata dengan adanya pos-pos ini, dengan adanya PKMD ini, itu sangat memberi kemudahan kepada Bagi masyarakat masyarakat. yang membutuhkan pelayanan kesehatan seperti itu. Namun ternyata di sisi lain timbul masalah. Permasalahannya kan jadi pelayanan kesehatan itu terkotak-kotak gitu ya. Terpisah-pisah. Terkotak-kotak sehingga menyulitkan koordinasi, kemudian membutuhkan lebih banyak sumber daya seperti itu, sehingga pemerintah mencari solusi nih Nggak ceritanya. efektif juga ya, Iya. karena waktu yang dibutuhkan juga cukup Betul. panjang ya. Jadi sumber dayanya lebih banyak, baik tenaga, waktu dan sebagainya. Akhirnya perlu diselesaikan ini pemerintah pada Dibicarakan. Iya, pemerintah pada tahun 84. Nah, ini kayaknya saya umur berapa ya? Mungkin masih balita gitu ya. Ya, jadi tahun 80. Sudah saya gendong itu kayaknya. Oh gitu ya, kita adik kakak berarti ya. Tahun 84 itu akhirnya pemerintah atau Departemen Kesehatan itu mencari solusi atas pelayanan yang Banyaknya pelayanan yang terkotak-kotak terkotak itu, tadi. sehingga ada instruksi bersama antara Menteri Kesehatan, kemudian Kepala BKKBN dan Menteri Dalam Negeri waktu itu dijadikan satu semua kegiatan. Bagaimana itu. kegiatan yang tadi terpisah-pisah itu menyatu di dalam satu kali kegiatan seperti dalam itu ya wadah, arahnya, dalam wadah pos pelayanan terpadu. Begitu. Oke. Jadi intinya tahun tahun 84 itu 84 masih di 84. 84 itu ada terbitlah instruksi bersama tadi. Nah, sebenarnya PKMD ini itu mendahului kesepakatan internasional, Bu Retno. Jadi itu lebih dulu. Iya, jadi Kalau secara nasional, di Indonesia itu kan ada PKMD. Sebenarnya ini mendahului kesepakatan internasional yang dengan konsep yang sama, kegotong royongan, kemudian swadaya masyarakat itu namanya primary healthcare yang tertuang dalam deklarasi Alma-Ata tahun 78. Kita mendahului, konsepnya sama Mirip seperti ya, itu. mirip konsepnya. Oke. Kemudian itu hanya muncul terbit instruksi bersama, muncullah lahir Posyandu tahun 84. Cuman pencanangannya itu tahun 86 yang dicanangkan oleh kepala negara dan diberlakukan secara massal dan berkembang pesat sampai saat ini seperti itu. artinya sebenarnya ini sudah berkembang lama, cuman karena masih terkotak-kotak baru di 84 tadi ya Bu Yon ya, ada satu inisiatif. Ada satu wadah. Inisiatif untuk membentuk dalam satu wadah. Wadah, seperti itu. Oke. seperti itu. Kemudian kalau pada akhirnya dicanangkan di 86 dan berjalan sampai sekarang, artinya ini sangat bermanfaat mestinya ya Bu Yun ya. Betul, bagi sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi balita. Namun kalau saat ini, kalau sampai sekarang itu sangat dibutuhkan karena apalagi trennya kan stunting ya sekarang. Ini kan itu. pendekatan layanan juga ya kepada masyarakat, terutama pada balitanya seperti itu ya. Betul. Terus kemudian ini
sejak tahun 86 dicanangkan itu kan ada sekitar 25.000 posyandu ya di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Sekarang data yang kami peroleh dengan referensi yang kami ada itu 2019 itu sudah mencapai 296.777, Lebih dari hampir 300.000. hampir 300.000 nih se-Indonesia. Betul. Kota Madiun berapa gitu ya? Nah, betul. Kota Madiun itu posyandunya sedikit tapi mantap. 270 posyandu, kualitasnya oke semua. Oke. Dalam kesempatan ini saya mungkin menyapa kader-kader posyandu di seluruh wilayah Kota Madiun. Terima kasih atas kontribusi dan kerja ikhlasnya, kerja cerdasnya selama ini, kerja tuntasnya untuk ngopeni sasaran di posyandu tanpa pamrih seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang posyandu, kawan, ternyata perkembangannya cukup pesat sekali. Mulai di tahun 86 sampai dengan sekarang, ini sudah lebih dari 300% ternyata peningkatannya jumlah. Nah, kemudian disampaikan juga oleh Bu Yuni tadi, kawan, bahwa di Kota Madiun ada 270, di mana dengan kondisi mungkin sudah oke semua. Dengan stratanya juga cukup puri di atas 90%. Sudah di atas 95% ya. Oke. Nah, Bu Yuni, kalau kita bicara tentang posyandu, kadang-kadang kita melihat dari awal bahwa posyandu itu memiliki satu struktur sendiri, memiliki suatu logo tersendiri. Nah, mulai tahun 86 di launching. Sampai dengan sekarang, apakah bentuk dari posyandunya ini, jadi logo-logo ini ada perubahan nih? Iya, jadi memang sejak dulu mulai diterbit atau dicanangkan 86 secara massal, yang waktu itu pencanangannya barengan HKN waktu itu, peringatan Hari Kesehatan Nasional di Yogyakarta ya. Nah, waktu itu logonya mungkin kader ini atau masyarakat udah pada familiar, ada balita yang ditimbang di dalam dajin itu. Nah, seperti kalau mungkin lebih gamblangnya ini saya bawa gambar ya. Nah, ini bisa di zoom. Ini kan logo lama. Ini pertama kali ya. Iya, dan berlaku sampai kemarin 2021. Lama sekali ini. Lama juga ya. Iya. Jadi ini ya, jadi gambar dajin saya kira sama balita ini ya. Ini bukan siapa nongkrong di mana gitu ya. Ini balita ditimbang di dajin. Jadi kesannya ini hanya penimbangan saja ya. Padahal di dalam posyandu itu banyak kegiatan tidak hanya penimbangan. Betul. Nah, untuk saat ini pada tahun 2021 nih logonya Bapak Ibu semua yang sedang monitor. Jadi jangan salah ya, ini logo lama. Kemudian ini logo baru posyandu. Jadi gambar logo ini penggabungan antara beberapa gambar. Ya, jadi ada masyarakat lanjut usia di situ, lansia, ada gambar ibu, ada gambar bayi atau anak, kemudian lambang hati ya. Kalau kita mencermati di situ ini punya makna sendiri-sendiri nih ya Bu. Punya makna. Hati itu lambang cinta. Kasih dari para ibu kader kepada balitanya. Betul, kepada sasarannya. Dan juga di sini ada gambar rumah seperti itu. Nah, sebagai tempat bernaung pelaksanaan posyandu. Iya, jadi di sini logo ini di-launching pertama kali, logo baru ini pada seminar nasional yang dilaksanakan tahun 2021. Tanggal 29 April 2021 bareng dengan peringatan Hari Posyandu. Di situ ada seminar nasional dengan tema tagline-nya Posyandu Sahabat Masyarakat. Jadi masyarakat nggak usah takut-takut datang ke posyandu, nggak usah sungkan, khawatir, apalagi malas ya. Betul, apalagi malas itu nggak boleh ya kita malas itu. Ya, jadi kita memanfaatkan posyandu sebaik-baiknya, pasti bermanfaat seperti itu. Nah, warna logonya
itu biru dan putih. Apa nih maknanya nih biru dan putih nih? Penampilan yang tenang, seperti itu. Tenang. Jadi kayak kader-kader kita nih, tenang melayani seluruh balita yang ada ya. Seluruh balita, ibu hamil, ibu bersalin, kemudian sasaran lainnya itu dilayani dengan penampilan posyandu itu harus tenang. Ya. Kemudian jujur, logis dan peduli. Tentunya dapat dipercaya seperti itu. Ini jadi kawan Diska, ternyata logo Posyandu ini sangat-sangat memiliki makna cukup luas sekali makna dari logo Posyandu sendiri. Nah, kita lanjut nih Bu Yun, kita bincang terkait dengan Posyandu nih ya. Kalau di dalam Posyandu setelah kita mengenal logo, kita mengenal sejarah. Nah, kita ingin tahu siapa sih yang berperan di dalam Posyandu. Oh iya. Ini saya tadi agak kelewatan nih. Makna keseluruhan logo. Nah, ini bisa dibaca ya. Jadi mungkin bisa dilihat dari depan itu bahwa ini kan mencerminkan rumah ya. Rumah yang apa? Yang bersahabat bagi kesehatan masyarakat dan bagi layanan sosial dasar lainnya seperti itu, mulai bayi sampai lansia. Jadi yang peduli dan dapat dipercaya. Ini jadi citra Posyandu sekarang itu Posyandu sahabat masyarakat. Posyandu sahabat seperti masyarakat. Itu. Oke. Jadi kawan Diska, ternyata Posyandu ini memang sampai saat ini sangat dibutuhkan dan perannya cukup banyak. Nah, kita kembali pada peran. Kita tanyakan lagi kepada narasumber kita kali ini, siapa sih sebenarnya yang berperan di dalam Posyandu nih? Siapa saja? Apakah cukup petugas kesehatan aja nih? Oh gitu ya. Sepertinya ya enggak sih gitu ya. Jadi yang berperan penting, semua memiliki peran. Tetapi karena Posyandu ini adalah salah satu bentuk dari UKBM, upaya kesehatan bersumber daya atau berbasis masyarakat, yang dalam hal ini kegiatannya dari, oleh, dan untuk masyarakat. Nah, dari masyarakat, oleh masyarakat sendiri, untuk masyarakat. Nah, otomatis yang sangat berperan di sini adalah pahlawan-pahlawan kita, kader kesehatan, kader Posyandu yang luar biasa. Sebagai apa? Sebagai penggeraknya masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi ke Posyandu, memanfaatkan ke Posyandu. Kemudian menggerakkan masyarakat untuk hidup sehat, untuk ber-PHBS, berperilaku hidup bersih dan sehat. Itu peran dari kader Posyandu. Jadi yang berperan penting adalah kader Posyandu. Karena apa? Tanpa kader ya nggak bisa jalan Posyandunya, karena kan penyelenggara. Betul. Penyelenggaraan. Jadi tidak harus petugas ya yang terlibatnya seperti tidak harus petugas, justru karena berawal dari konsep kegotong royongan dan swadaya masyarakat. Konsep yang awal dulu adalah PKMD, pembangunan kesehatan masyarakat desa. Nah, seperti itu. Jadi ternyata peran kader sangat dibutuhkan dan ini sangat penting ya Bu Yun kalau kita sangat bicara penting, dengan sangat Posyandu, karena mereka sebagai motivator penggerak, kemudian sebagai benar-benar memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan Posyandu sendiri, baik mulai dari sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan maupun sampai selesai pasca pelayanan Posyandu. Nah, coba kita ini lihat kalau misalkan ada masyarakat yang kebingungan ingin info kesehatan, nyari petugas nggak ada, kejauhan. Iya betul, nggak adanya karena jaraknya ya, jarak aksesnya. Dengan adanya Posyandu aksesnya lebih dekat, kanan kiri tetangga sendiri kader, datang aja dapat dipercaya dong. Nah infonya karena kader itu juga dilatih, kemudian dibina sehingga ilmunya dapat. Jadi kader itu mempunyai keuntungan memiliki informasi lebih dulu, jadi bisa menyampaikan, bisa memberikan ke masyarakat. Oke, nah kita lanjut kawan Diska. Ternyata yang tidak kalah pentingnya nih, kita juga ingin tahu seperti apa sih pelaksanaan layanan yang ada di Posyandu nih Bu Yun. Konsepnya seperti apa nih? Ya, konsepnya ya. Jadi memang peran kader itu tadi yang menggerakkan penyelenggara itu adalah kader Posyandu. Tanpa kader
wassalam. Iya, nggak akan jalan karena Wassalam harus sudah. mempersiapkan sejak awal kan, Iya. seperti itu. Mulai H-1, kalau pas pandemi begini kita kan janji temu. Itu juga H-1 harus sudah dipersiapkan. Kemudian dipersiapkan alat-alatnya, tempatnya, kemudian sasarannya. Kemudian juga biasanya ada woro-woro undangan, pemberitahuan bisa melalui media sosial, bisa melalui surat. Saya sering mengetahui ada yang pasang di status WA itu undangannya, itu bagus sekarang. Waktunya posyandu besok. Betul, gitu ya, Bu, ya. itu sangat bagus. Betul, Jadi betul. persiapannya itu sebelum hari H, kemudian sampai pada saat pelayanan ada 5 meja seperti itu. Jadi ada pelayanan tetap 5 meja ya. tetap 5 meja dengan protokol kesehatan tentunya. Jadi harus waspada. Pandemi masih belum usai seperti itu. Jadi meja pertama itu biasanya pendaftaran ya istilahnya. Ya datang, kemudian sasaran itu daftar. Nah nanti dicatat, kemudian siapa yang hadir seperti itu. Sebagai absensi juga ya. Betul. Jumlah balitanya sudah hadir atau belum? Betul. Gitu. Setelah itu di meja 2 istilahnya biasanya penimbangan dan pemeriksaan lainnya. Jadi penimbangan, pengukuran itu di meja 2. yang kedua. Betul, seperti itu. Dan kemudian ada meja 3. Ya. Fungsi dari meja ketiga nih? Ya, meja 3 itu mencatat ya. Mencatat atau penyuluhan? Ayo, mencatat dulu dari hari hasil dicatat. Setelah dari itu hasil penimbangan tadi ya, betul, berarti ya. hasil penimbangan, hasil pengukuran itu semua dicatat. Kemudian meja 4 penyuluhan. Dan meja 5 ini sebenarnya bukan tugasnya kader tapi bisa membantu. Jadi pelayanan seperti memberikan vitamin A, kemudian memberikan tablet tambah darah, itu bisa di meja 5, membantu petugas ya. Oke. Jadi kawan, prinsip dari pelayanan posyandu ini ada tetap memakai dengan 5 meja, di mana masing-masing memiliki fungsi di dalam pelaksanaan pelayanan posyandu itu sendiri. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang pelayanan nih Bu Yun ya. Apa yang bisa disampaikan pada saat adaptasi kebiasaan baru atau pada saat kita masih sekarang transisi ya Bu ya? Masih transisi. Kita sepertinya meskipun secara luas kita bisa melihat adanya orang-orang sudah tidak bermasker dan lain sebagainya. Namun kita masih berada dalam masa pandemi. Karena pandemi kita belum dicabut. Belum. Apa yang bisa disampaikan pada saat pelaksanaan posyandu nih? Iya. Jadi pada saat ini kan fungsinya untuk keamanan gitu. Betul. Karena kita sebenarnya gini, pelaksanaan posyandu dalam adaptasi kebiasaan baru itu mengacu ada pedomannya sesuai keputusan Menteri Kesehatan nomor 12763 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan kesehatan di posyandu dalam adaptasi kebiasaan baru untuk masyarakat produktif dan aman COVID-19. Di situ telah diatur sangat rigid, detail bagaimana Hamin, kemudian pelaksanaannya, kemudian paskanya bagaimana, kemudian kalau ada zona-zona hijau kuning masih berlaku nggak sih ini? Ya, tapi karena masih pandemi, yang jelas kita masih menggunakan janji temu kalau di Kota Madiun seperti itu. Jadi baik kawan Diska, ternyata pelaksanaan atau pelaksanaan posyandu atau yang kita tadi di depan mengambil tema apakah masih perlu posyandu, ternyata sampai dengan saat ini posyandu masih sangat diperlukan. Sangat benar-benar membantu pendekatan layanan kesehatan terutama pada balita-balita kita, seperti itu ya Bu Yun ya. Betul, sangat diperlukan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu itu masih relevan, kemudian angka kematian bayi balita saat ini juga tren mempercepat penurunan stunting. Juga kemudian untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak, kemudian pemberian informasi, surveillance kesehatan berbasis masyarakat untuk
apa? Untuk aman dari COVID. Itu juga fungsinya betul. posyandu. Jadi masih relevan sangat. dan diperlukan. Dan sangat ya. diperlukan. Baik kawan Diska, ternyata posyandu ini masih harus tetap kita pelihara sebaik-baiknya. Harus kita motivasi para kadernya. Harus kita gerakkan warga, terutama yang mempunyai balita ya Bu Yun, Ya. untuk hadir di posyandu. Balita, ibu hamil. Betul, untuk datang di posyandu ya Bu Yun. Karena ya. gini, setelah hari ini pelayanan posyandu, ada pelayanan ya, buka layanan dengan janji temu, ada pasca layanan. Itu biasanya kader nih apa ya, kalau pasca layanan itu biasanya mencatat ya hasil layanannya itu apa gitu. Itu salah satu H+ ya, salah satu kegiatan dari H+ posyandu. Jadi mencatat pelayanannya, hasilnya apa, kemudian mengidentifikasi bersama petugas untuk sasaran yang beresiko. Kan dari hasil tadi tuh diidentifikasi nih. Jadi masyarakat atau sasaran ini dianalisa seperti iya, itu betul, ya. harus hasilnya terus kemudian nggak digunakan kan ya. Betul. Nggak seperti itu. Rugi juga, kita sudah Iya. mendapatkan data yang banyak. Jadi kita identifikasi sasaran-sasaran yang beresiko untuk rencana tindak lanjut selanjutnya, seperti itu. Kemudian ada kunjungan rumah seperti itu. Ada lagi kelas ibu hamil. Itu merupakan salah satu kegiatan pasca pelayanan posyandu. Kegiatan kelas ibu balita seperti itu. Itu kita kategorikan kegiatan pasca pelayanan posyandu seperti Jadi, itu. Posyandu tidak berhenti pada saat pelaksanaan atau pada hari pelaksanaan saja, namun juga berlaku H+ atau setelah pelaksanaan saja. Baik kawan Diska, ternyata kalau kita bicara posyandu cukup banyak, sampai kita mungkin kayaknya kekurangan waktu nih Bu Yun. Iya, ini karena hanya masih banyak informasi yang bisa aja. kita sampaikan tentang posyandu. Nah terakhir Bu Yun, bagaimana pesan yang bisa disampaikan kepada kawan Diska yang di sana, terutama ibu-ibu yang memiliki balita nih, agar mereka mau datang ke posyandu? Iya, jadi satu pesan saya, ayo rame-rame kita memanfaatkan posyandu yang ada di Kota Madiun dengan adaptasi kebiasaan baru. Jadi jangan ragu, jangan galau, kalau ada masalah kesehatan datang aja ke posyandu dalam adaptasi kebiasaan baru. Seperti itu. Oke, jadi tetap manfaatkan posyandu gitu ya Bu Yun. Iya, betul. Baik kawan Diska, terima kasih Bu Yun sudah Sama-sama, hadir Bu Retno. di studio kawan Diska. Mungkin kita akan ketemu lagi dengan topik yang lebih menarik lagi ya. Baik, terima kasih kawan Diska. Sesi kita kali ini kita mengenal posyandu, apakah posyandu itu masih bermanfaat atau tidak, ternyata masih cukup sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan lupa tetap stay tune di @Promkes Kota Madiun, dan jangan lupa juga di subscribe untuk YouTube-nya kawan Diska. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa pola hidup bersih dan sehat diterapkan sehari-hari. Tetap semangat dan bye.